Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Mr. Irul dalam acara podcast Ngobrol Bareng dengan siapa ya? Tentunya bintang tamu ataupun guest star hari ini tidak asing. Yang banyak sekali kegiatan, kemudian syuting, podcast, launching tentunya tidak asing lagi. Mari kita panggilkan saja. Siapakah dia? Kita panggil Ibu Nini. Masya Masya Allah. Allah. Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam Irul. Ibu. How are you today? Exactly, I'm fine. And you? Oh, I'm fine, thank you. Masya Allah. Terima kasih Terima kasih kehadirannya juga. Ibu. Masya Allah. Hari ini sengaja kami undang di acara ngobrol santai di Alaskan tentunya. Pengen banget nih tahu kegiatan ibu dan anak-anak ya. Tentunya ibu udah sarapan hari ini? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Tapi sudah dong. Sunnah Nabi ya, sunnah Rasul. Oke. 3 butir kurma. pagi Masya ini. Allah. Alhamdulillah. Berarti ada tenaganya Cukup ya. loh. Kebetulan kan memang suami di kesehatan ya. Jadi beliau memang betul-betul appreciate tentang kurma ini ya, sarapan. Kemarin juga cerita ke saya bahwa ketika kurma ini kita konsumsi di pagi hari ya, kemudian dia akan menjadi gel di dalam pencernaan kita. Nah, itu dia menjadi semacam pencahar dan juga untuk membersihkan usus. Gitu, Masya karena kandungan tinggi Allah. seratnya. Ilmu Gitu. baru untuk kita teman-teman pemirsa. Hari ini kita tambah ilmu loh dari Bu Nining. Oh iya, harus. Masya Allah. Terima kasih Selalu Bu, berbagi ilmu. thank you. Sama-sama. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Ibu di acara Ngobrol Santai di podcast Alaska ini. Tentunya kami sangat berterima kasih karena tahu banget nih Ibu sibuk sekali ya, susah banget dihubungin. Karena alhamdulillah kalau ngeliat di riwayat-riwayat ini bergabung di Aryan juga Bu ya. Oh ya, alhamdulillah. Masya Saya Allah. dipercaya untuk bergabung untuk memakmurkan Aroyan, Majelis Taklim Aroyan, dan alhamdulillah sesuai dengan hadis Rasulullah juga bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Ya kan, jadi apalah yang bisa dimanfaatkan dari diri saya ini di jalan Allah, why not gitu. Betul, setuju. Baik Ibu, selain kegiatan kajian, apa sih kegiatan Ibu sebelum ke kajian-kajian Ibu? Mungkin ceritakan dong Bu, boleh deh. Iya, sebenarnya saya ini adalah pensiunan sebetulnya. Pensiunan, what? Pensiunan jadi biduanita. Iya, jadi saya berkarir di dunia musik ya, khususnya di entertainment itu sejak usia 15 tahun secara nasional ya. Kemudian secara regionalnya itu sejak umur 10 tahun dulu merintisnya ya. Sejak SD tuh udah keliling nyanyi kemana-mana gitu ya. Dulu kan showcase-nya memang kita harus show ya, harus manggung gitu. Kalau sekarang kan showcase-nya anak-anak tuh generasi muda zaman sekarang kan enak, ada YouTube, ya kan, media sosial segala macam ya kan, gampang gitu. Gampang, betul. Nah, terus seiring dengan perjalanan karir dan juga perjalanan waktu, alhamdulillah kira-kira sekitar 12 tahun yang lalu lah ya, qadarullah gitu, saya diharuskan untuk berhenti gitu ya, cuti sementara sebetulnya waktu itu ya, karena memang ada kehadiran si abang dan adik ini, Ciro dan Diandra gitu ya. Yang mana riwayat kehamilan sebelumnya itu saya harus merelakan janin saya, mengikhlaskan karena saya masih sibuk kesana kemari, jadinya tidak berkembang dengan baik gitu ya. Jadi begitu hamil lagi, suami udah komit nih sama saya bahwa udah nanti kalau kamu ada lagi stop. Gitu ya, stop, nggak bekerja lagi. Berarti gitu ya. ngabdi sama Iya, karena suami harus tercinta, betul. ngejaga kehamilan ya, Iya, gitu. betul. Takutnya nanti jangan sampai terulang kembali gitu ya. Nah, terus akhirnya lahirlah Ciro gitu ya. Kemudian ternyata qadarullah ketika Ciro umur 11 bulan sudah harus lahir lagi Diandra gitu ya. Jadi saya benar-benar fully fokus tuh keluarga gitu. Tapi saat itu saya sebetulnya masih masih nyanyi ya, masih manggung, masih syuting TV gitu ya.
Tapi pada perkembangannya ternyata qadarullah kami ini dianugerahi seorang anak yang harus memperoleh perhatian khusus dari kami sebagai Oke. orang tua ya. Kemudian dia juga harus mengikuti serangkaian terapi gitu ya. Nah, jadi akhirnya membuat saya mau tidak mau harus fokus apa namanya, momong anak Oh, gitu anak ya. betul. Keluarga ya, untuk keluarga. Gitu. Penasaran sekali tadi dengar ada abang sama ade ya, Abang Mhm. Ciro sama Adek Diandra. Ya. Berarti sekarang usianya berapa ya itu, Bu, Untuk ya? Abang Ciro alhamdulillah 11 tahun, adik Mhm. Diandra 10 tahun, alhamdulillah. Oke, berarti udah SD dong? Sudah dong. Penasaran? Boleh tanya dong, anaknya di mana sih Oh, sekolahnya? SD Islam Al Azhar Kelapa Wah. Gading dong, kebanggaan kita semua, Masya Allah. Boleh tanya lagi nggak, Bu? Boleh dong. Apa alasannya Mhm, mhm, masukkan anak kita, anak mhm, Ciro mhm, seperti dia mhm. Al Azhar Kelapa Gading? Iya. Boleh dong. Boleh dong, banget. Jadi first of all, jadi kami ini memang sudah berhubungan dengan perguruan Al Azhar di Jakarta ini sudah sejak dari kakaknya, ya. Oh, oke. Nah, dan itu memang sudah terbukti bahwa jebolan Al Azhar itu alhamdulillah ya, jadi anak yang soleh-soleha, Masya kemudian berbakti kepada orang Allah. tua gitu ya. Amin. Terus jadi anak yang apa ya, mau mendengarkan saran orang tua gitu Masya ya. Dan Allah. alhamdulillah Alhamdulillah. apa ya, walaupun dunia remaja itu kan penuh dengan apa namanya, betrayed gitu Oke. ya, penuh dengan apa sih, pergolakan gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu dengan didasari dari SD sampai SMP itu di Al Azhar, perguruan Al Azhar gitu, alhamdulillah gitu semuanya berjalan dengan baik tanpa ada apa ya, clash-clash gitu ya dengan orang tua gitu ya. Tapi kalau kecil-kecil mah biasalah ya, Biasalah, namanya anak-anak anak-anak. gitu ya. Terus alhamdulillah kakaknya itu sekarang sudah selesai S2 di Irlandia, di Dublin. Kemudian alhamdulillah apa namanya, sudah bekerja juga di sana di apa namanya, aviation ya, aviation Masya business Allah, gitu ya. congratulations Mami. Ya, thank you. Ini penasaran lagi nih. Heeh. Kan Abang berarti udah kelas 4, Ya, Adek kelas adik 3. 3. Nah, kegiatan apa yang bisa diimplementasikan dari Al Azhar Ya. di rumah? Oke, banyak banget. Banyak ya, gitu weh, ya. boleh dong. Mungkin kalau boleh Nah. saya mau cerita sedikit nih ya. Boleh, Ada cerita yang sebenarnya buat kami sekarang ini kalau nginget-inget tuh lucu sebetulnya Menarik ya. kayaknya nih. Tapi sangat ya, Oke. karena ini jadi bagian dari perjalanan hijrah saya juga gitu Oke, ya. oke. Jadi ketika Abang Ciro itu sudah lulus TK, kebetulan TK-nya dulu di luar Al Azhar ya, Oke. gitu ya. Nah saat itu dia adalah anak inklusi gitu ya, yang mana sekolah itu harus dengan guru pendamping khusus gitu ya. Karena waktu itu juga masih terapi gitu ya. Nah kemudian dia harus SD kan, Ya. kita mikir-mikir di mana ya, harus Al Azhar satu nih, Oh. saya bilang harus Al Azhar. Kebetulan ada 2 Al Azhar di dekat lingkungan rumah kami Ya. kan ya. Tapi memang keputusan yang terbaik buat kami adalah di Al Azhar Kelapa Gading gitu Masya ya. Allah. Karena melihat dari lokasinya ya, itu best location menurut kami sekeluarga Masya ya. Allah. Kemudian parkirnya juga luas, kemudian fasilitasnya juga luar biasa, bahkan punya sport club sendiri ya. Oke. Ada kolam renang standar Olimpik gitu kan ya. Betul sekali. Terus kemudian yang terutama juga ada di sini difasilitasi studio musik, yang mana anak-anak bisa bebas berekspresi di situ. Kebetulan kan kami ini keluarga yang dengan latar belakang seniman gitu Pas ya. banget Pas berarti banget, ya, relate kan? ya. Terus kemudian Masya Allah. bilingual, ya Oke, dong. iya betul. Karena kan memang apa namanya, kerjasama dengan Cambridge ya Iya, kan. betul, Cambridge. Terus kemudian apalagi ya, banyak kegiatan outing Oke. yang sangat apa namanya, baik buat Abang Ciro, perkembangan Abang Ciro ya, karena memang dia itu tipikal yang tidak bisa duduk diem hanya untuk mengikuti pelajaran gitu ya. Iya. Jadi memang outing itu apa namanya, sangat penting buat dia gitu. Dan yang paling utama adalah Heeh, apa tuh? dekat dengan Quran. Masya Allah, Itu dia. tabarakallah. Karena memang salah satu apa namanya, yang mendorong ya
Abang Ciro ini mengalami perbaikan yang signifikan untuk kekhususannya ini Khususannya? adalah karena saya dekatkan dengan Quran. Masya Allah, Gitu. tabarakallah. Terasa Terutama banget menghafal. berarti ya? Sangat, sangat, Oke. sangat, sangat. Yang gitu. lebih menariknya kata ibu tadi Yang apa? lebih menariknya, Apa tuh? ternyata Abang Ciro ini pernah ditolak dari sekolah ini. Oh, Yes, oh, surprisingly really? ya, pernah ditolak dulu karena Heeh. memang dari segi usia dan juga dari segi apa namanya treatment kekhususannya ini mungkin Ya. memang belum begitu matang waktu itu Oke. ya gitu. Tapi kami tidak berkecil hati. Semangat ya? Kami tetap semangat Oke. dan kami tetap akhirnya berpikir bagaimana nih caranya. Pokoknya harus, saya bilang harus Luar di biasa. Al-Azhar Kelapa Gading. Keren loh ibu. Akhirnya effortnya. kami memutuskan untuk ya udah deh, it's okay kalau kita postpone Abang setahun lagi kita TK-in lagi aja di Oke, Di Al-Azhar. Al-Azhar. Oh di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Sebenarnya itu politik, bagian dari politik kami sebenarnya I biar apa see. coba. Kalau udah TK Al-Azhar emang mau Masuk. ditolak ya? Iya kan? Iya Gitu. benar. Akhirnya alhamdulillah ya qadarullah Allah ridho Abang Ciro kemudian masuk ke SD Al-Azhar dan ketolong pandemi. Oh, oke. Karena pada saat pandemi kita diharuskan untuk sekolah dari rumah ya Zoom, kan. betul. Nah, sehingga di sekolah itu selama kelas 1 sama pertengahan kelas 2 tuh Hmm. kita yang tetap Dampingin. bisa ngedampingin di Betul. rumah gitu ya. Jadi kita tetap take control betul. of him gitu ya. Nah, setelah itu begitu masuk itu Abang alhamdulillah sudah lebih matang ya. Oke. Sudah bisa ngikutin walaupun awalnya itu di kelas tuh masih yang muter-muter Wah. apa segala macam. Tapi qadarullah ya setelah kita implementasikan apa namanya yang kita dapat di sekolah ya, terutama implementasi untuk sholat wajibnya, kemudian Oke. hafalannya. Ilmu Itu dari betul. Al-Azhar ya. Ilmu dari Al-Azhar dong, Oke, gitu kan betul, ikut betul. tahsin, tahfiz. Tahfiz. Terus kemudian hafalannya itu yang membuat Abang Ciro itu mengalami perbaikan fokus yang luar biasa. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi pokoknya saya di rumah itu juga apa namanya membuat program sendiri gitu ya. One day one ayat harus hafal. I see. Jadi ketika Abang Ciro itu masuk SD Al-Azhar itu sebetulnya dia sudah hafal surat Ar-Rahman waktu itu dan Asmaul Husna juga udah hafal gitu. Jadi Obat abang ya. menurut saya itu alhamdulillah gitu karena memang salah satu pokok permasalahannya di Abang Ciro ini memang untuk memperbaiki fokusnya. Fokus. gitu. Kebetulan di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Betul. ada Ada untuk program tahfiz. tahfiz. Nah, Keren hafiz sekali Quran. ya. Nah, itu disitulah. Jadi nyambung gitu Oh, loh. betul, betul, betul. Mister. Yang saya appreciate sama Mami sebagai orang tua ya di sini luar biasa effortnya untuk anak. Harus dong. Keren sekali. Harus. Meskipun tadi ya sempat belum di ini ya diterima, tapi dengan effortnya Mami untuk masukkan di Al-Azhar harus cari cara nih ya. Oh iya dong. Tapi harus, hebat, harus, best harus. loh Mami. Tepuk tangan dong Mami. Alhamdulillah. Thank you. Keren thank sekali. you. Selanjutnya nih Mami, ketika melihat perkembangan anak di rumah, di sekolah, tentunya ibu bangga dong. Ya, artinya gini, apa sih harapan goalsnya untuk Al-Azhar Kelapa Gading dari versi ibu? Oke, Gimana? mungkin kalau dari saya harapannya yang terutama ya, kalau saya perhatikan memang semakin kesini berjalan, semakin masa berjalan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ya, terutama sekarang itu kan segala macam itu serba one tap ya gitu ya. Ya. Nah itu mau nggak mau itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan psikososial anak-anak ya, Oke, gitu betul. ya. Nah, jadi mungkin harapan saya ke depan ya, termasuk saya adalah orang tua yang apa namanya menghadapi ya efek negatif dari apa namanya perkembangan teknologi yang apa namanya menimpa ke salah satu anak kami ini gitu ya. Jadi memang waktu itu Abang Ciro ini pokok permasalahannya itu triggernya memang dari si tablet ini, tablet, Gadget ya. televisi, gadget lah ya Gadget pokoknya lah, gitu ya. ya. Mungkin karena waktu itu saya sibuk dengan adiknya gitu ya, kadang-kadang si abang itu saya tontonin gitu ya. Oke. Tapi ternyata hal itu yang membuat trigger perkembangan psikososialnya terganggu.
gitu loh. Yang harusnya itu dia bergaulnya dengan Bergaul, kita heeh. ya kan sebagai orang tua, saudara, mungkin anggota Berbaur semuanya di ya. rumah berbaur, malah asik dengan gadgetnya Gadgetnya, gitu. Padahal oke. waktu itu kita juga ngebatasin lah ya, Ya, nggak mungkin kita nggak mungkin terus-terusan langsung gitu jor-joran ya. gitu ya? Heeh. Cuman ternyata itu juga sudah sangat berpengaruh gitu. Jadi mungkin harapan kami Al-Azhar ya, Betul, Alaska, alasan. terutama untuk Al-Azhar Kelapa Gading ya, Alaska, bisa proaktif untuk menghadapi dampak dari perkembangan teknologi. Artinya akan ada banyak anak inklusi, ya Betul. kan? Nah, ini kan juga harus harus apa ya, diberi wadah, Betul. gitu ya, diberi wadah untuk sekolah di Al-Azhar Kelapa Gading. Kemudian untuk di treatment di sini didekatkan dengan Quran. Karena saya yakin dan percaya, I guarantee 100% I see. will be akan ada banyak perbaikan kalau anak-anak yang inklusi seperti anak kami ini didekatkan dengan Quran. Karena sudah terbukti ya? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Masya Gitu. Allah. Dan alhamdulillah saat ini Abang Ciro sudah wisuda tahfiz. Masya Allah, keren. 2 juz ya, 2 30 juz dan ya? 29. Dan di rumah itu sekarang sudah udah mau finish Al-Munafikun, which is itu surat keempat ya di juz 28 ya gitu ya. Jadi dia semangat banget gitu. Alhamdulillah kami kan di rumah juga istilahnya apa ya, nge-brainstorming ya. Oke, betul. Bahwa Abang bangun tidur gitu, kita isi dulu otak kita dengan Quran. Itu Masya apa nak? Allah. Untuk melindungi kita ini dari semua dampak psikososial teknologi akibat perkembangan teknologi gitu loh. Oke. Jadi pokoknya sebelum Abang pegang gadget, sebelum nonton TV harus murojaah dulu, harus ngafalin 1 ayat dulu. One day one ayat. Ini penasaran ini buat Abang Ciro ya. Ini dari cerita Ibu tadi kan harus benar-benar effort bangetnya. Sekarang kok bisa sampai hafal 2 juz ya? Kok bisa pertanyaan. Apa yang membuat Abang Ciro bisa semangat seperti itu? Alhamdulillah pasti sinergi ya. Oke. Sinergi, kita nggak bisa ngomongin sendiri ya. Oke, Sinergi setuju. antara sekolah Right. dan That's right. juga di rumah gitu ya. Jadi ada satu hal yang saya dapat waktu kita ikut sesi terapi ya waktu itu ya, selama terapi itu kita menjalani sekitar 4 tahun lah ya. Itu terapisnya bilang, psikolognya bilang, "Ibu, apa yang kami berikan di tempat terapi ini ya nggak akan berjalan, nggak akan ada hasilnya kalau di rumah itu juga tidak diimplementasikan gitu, tidak continuing doing the exercise gitu ya." Setuju. Iya benar juga ya, itulah that's why to be my alasan utama untuk saya berhenti dari dunia entertainment, dari dunia kerja saya gitu ya. Saya memutuskan karena anak ini kan amanah ya kan Mr. Irul ya, tanggung jawabnya kita sama Allah loh. Setuju. Gitu. Aset akhirat ya. Nah, aset akhirat juga buat kita. Ya udah, nah dari situ akhirnya karena dari sekolah ini juga suportif, kami pun juga harus suportif dong. Betul. Gitu. Kalau di rumah kita nggak suportif, at least ya walaupun misalkan kita nggak bisa secara pribadi ngejagain hafalannya, ngejagain murojaahnya, ngejagain ibadahnya, ngomel sebenarnya itu sambil ngomel sih ya kan, anak-anak gitu Anak-anak. paling nggak mendatangkan guru ngaji atau apalah ya, atau mengirim Treatmentnya itu ya? Iya dong. Betul, ya. Gitu. Luar biasa itu, Luar keren biasa, sekali. Alhamdulillah. Dan sekarang tuh Abang Ciro prosesnya sudah nggak perlu lagi disuruh-suruh untuk ngafal. Dia udah keluar kesadaran diri untuk ya aku hafiz gitu ya. Dan aku hafiz, aku targetnya 4 juz sampai aku lulus gitu kan ya. Terus kemudian sekarang aku harus punya tanggung jawab untuk ngafal sehari 1 ayat. Setelah ngafalin baru dia setoran, "Ibu, Abang mau setoran." Oke. Keren loh, keren gitu. Abang ini. Alhamdulillah. Sekarang gini, yang membuat Ibu bisa bisa semangat, kemudian atau bisa survive memberikan treatment Abang ini apa sih? Kok bisa gitu loh? La haula wala quwata illa billah. Oh, la haula quwata illa billah ya. Kan? Semuanya itu kita niatkan lillahi ta'ala karena Allah gitu kan. Karena qadarullah memang proses perjalanan kehidupan saya ini membawa saya pada
akhirnya memberikan pemahaman bahwa tujuan hidup kita di dunia ini apa, gitu Oke, kan, ya Masya kan? Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini ya beribadah kepada Beribadah. Allah, gitu kan ya. Nah, terus kemudian ya ibadahnya tuh apa aja gitu. Ya kalau memang kita belum bisa melakukan sholat kita secara sempurna ya, Mhm, ya kita tambah dengan ibadah yang lain, betul, misalkan gitu setuju. ya, berbuat baik kepada Berbuat sesama, baik, setuju. menjalin silaturahmi kepada siapapun, Betul. berpikiran baik, positive thinking, memberikan manfaat kepada Aura sesama, aura positif, betul. positif. Nah, salah satunya juga apa? Mempelajari Quran. Karena Quran ini adalah satu-satunya buku yang harus loh ya. Wah, Harus iya loh, iya. harus kita pahami, harus Mhm, kita baca, pahami, kalau perlu kita hafalkan. Kalau oke. bisa ya, kalau bisa kita hafalkan. Oke oke. Karena ini nanti yang akan menemani kita di liang kubur sampai Mhm. nanti menjadi saksi kita di akhirat. Masya Allah sampai terenyuh Tuh, ini Masya dengarnya. Allah. Pertanyaan terakhir mungkin ya untuk di sesi ini Ibu ya. Apa yang membuat Ibu terenyuh Mhm, ketika melihat anak-anak, Abang Ciro, terus Ade Diandra, kita fokus sama Abang ya. mhm. Yang konon ceritanya tadi agak luar biasa dia. Dari tadi kita fokus sama Abang, Iya. nggak sama adeknya. Masya Apa Allah. yang membuat Ibu terenyuh ketika anak melakukan apa? Sampai tek gitu di hati. Ketika tidak? menghafal Quran. Masya Begitu Allah. saya melihat begitu besarnya semangatnya untuk Mm-mm. menghafal ya. Kemudian menghadiahkan kemarin yang baru Iya, saja yang itu tahfiz. sampai abang tuh berjuang sampai ibu abang pengen mutkin, ayo Ya nak Allah, kalau Masya abang Allah. pengen mutkin ibu bantu nak, ibu bantu jagain hafalan abang dan alhamdulillah qadarullah Allah ridho ya abang Masya Allah. mutkin itu, aduh alhamdulillah saya Masya Allah, luar tabarakallah. biasa itu masya Allah. Karena Ibu mengikuti prosesnya. Betul, saya betul-betul ngikutin prosesnya Iya ya. dan itu tidak mudah gitu Ah. dan bahkan istilahnya saya sampai mengorbankan pekerjaan saya. Betul. Itu bagian dari Oh. egoisme diri saya ya gitu ya. Itu bagian dari proud saya sebagai manusia, sebagai wanita karir gitu ya. Oke. Saya harus meletakkan itu semua. Dan dari situ saya baru menyadari bahwa manusia berencana. Hanya sekedar rencana, tapi semua itu Allah yang mengatur, yang menentukan tuh Allah gitu loh. Dan dari situ udah kalau Allah sudah menentukan, ya kita nggak bisa apa-apa. Oke. Kita surrender, yang kita bisa lakukan apa? Hanya menerima, Menerima. acceptance Dan atas ikhlas semua ya. itu. Akhirnya kita bisa ikhlas, insya Allah. Betul. Dan dari situlah Allah akan nanti mengatur semuanya menjadi lebih baik untuk kita, yakin. Oke. Insya Allah. Setuju. Para hadirin pemirsa semuanya, di sini kita tadi ngobrol bareng dengan Ibu perkembangan anaknya. Tentunya dari program-program dari Al-Azhar Kelapa Gading diimplementasikan sama ibu kita kepada anak. Tentunya gini, sempat terfikir nggak oleh ibu sendiri, abang akan seperti ini? Tidak. Bahkan Why? iya, because the diagnose the ghost The ghost? abang, Uh-uh. it was too hard for us gitu. Oke. We never imagined before Mhm. having a child with autism Mhm. and then with speech delay and then Okay. with social communication disorder, you know. And at that time we suddenly feel we cannot see the future about our child. Oh, I see. Ya, semuanya serba gelap gitu ya, langsung yang ngebayangin dan anak gue gak bisa bergaul, Iya. anak gue begini, anak gue Udah bla bla istilahnya, bla dong di udah mention. pokoknya aduh. Dan yang menjadi momok orang tua zaman sekarang itu kan autism ini loh. Oke, Ya kan? betul. Aduh, itu benar-benar luar biasa gitu. Dan alhamdulillah bahwa usaha itu tidak pernah, hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha, ya kan. Betul, setuju Gitu. sekali. Jadi kalau kita memang niatkan berusaha dan diniatkan lillahi ta'ala ya, karena Allah gitu betul. semuanya ya. Bismillah, insya Allah. Dan Allah buktikan Betul. dengan effort,
Betul. Ayah sama ibu, keluarga di environment-nya. Alhamdulillah. Ananda Chiro luar biasa. Keren Alhamdulillah. sekali, luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pemirsa. Di sini ibu tadi yang sempat saya ambil ininya effortnya ibu tuh berjuang hanya untuk keluarga. Betul. Semua disingkirkan, ego-egonya disingkirkan. Konon beliau tuh artis legend ya teman-teman. Wah, luar biasa. Masya Allah. Sekarang sudah untuk keluarga, untuk abang yang tercinta. Tadi aset akhirat ya Bu ya. Oh iya. Masya Allah. Insya Allah. Senang sekali berbincang-bincang ngobrol di sini. Sama-sama. Ibu sehat Ibu ya. Insya Allah, Mr. Irul juga ya. Ya, Sehat amin. terus, Bisa sukses mengantarkan terus. anak-anak sampai sukses ya. Amin, amin. Salah satunya kan Masya prosesnya kan Allah. dilewati bersama Mr. Irul. Jadi kita terima kasih banyak. Kembali Mister. kasih. Udah ngomong anak-anak di sekolah. Pengganti saya loh, pengganti kami sebagai orang tua di sekolah itu kan guru-guru. Oh iya betul. Betul kan? Betul. Nah, that's why alhamdulillah saya diizinkan untuk bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan sangat baik ya dengan guru-guru di Alaska gitu ya. Jadi kita rangkul semuanya dan semua memang keluarga. Betul. Karena bagi saya gitu, guru itu adalah pengganti eksistensi orang tua di sekolah. Betul. Gitu loh. Setuju. Kita titipin loh anak kita di sekolah loh. Gitu. Udah sewajarnya kita juga menjalin silaturahmi dan komunikasi yang harusnya sangat baik dengan mereka gitu. Dan itu terbukti sama ibu sendiri. Insya Allah. Luar biasa komunikasinya, kemudian loyalitasnya untuk Al-Azhar Kelapa Gading. Sampai detik ini beliau masih mempercayakan anaknya di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Semoga Ananda bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, kebanggaan orang tua, asetnya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, terima kasih banyak waktunya. Sepertinya kita nggak kerasa ini sudah lama ya. Oke, kita closing. Teman-teman yang ada di sana, alhamdulillah bincang-bincang obrolan santai dengan Bu Nini selesai. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, komen di Alaska TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekolah di Alaska, bahagia menjadi muslim cendekia.